Halo, selamat pagi anak-anakku terkasih. Apa kabar kita semua? Puji Tuhan, kita dalam baik dan sehat walafiat. Meskipun hari ini kita masih belajar secara online karena dunia sedang tidak baik-baik saja, masih mengalami COVID-19 di negara kita, bukan di Amerika saja, tapi yang di seluruh dunia mengalami COVID-19. Jadi dengan adanya pandemi ini menjadi suatu halangan kita, penghambat kita untuk mengikuti kegiatan atau melaksanakan kegiatan belajar kita pada hari ini. Anak-anakku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa diberikan suatu kesehatan kita semua dan keluarga kita. Terlebih dahulu, Bu Emil ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama pada pagi hari ini dengan pengantar lagu yaitu Selamat Pagi Bapa. Anak-anak boleh menyanyikan yang Bu Emil tampilkan di tempatnya masing-masing. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi. Terima kasih kepadamu segala Terima kasih kami atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Baik anak-anak terkasih, tema kita materi hari ini yaitu kita akan membahas panggilan murid Yesus. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya, kita tentu akan membuat suatu kesepakatan kelas. Pertama, peserta didik tidak boleh menyontek atau melihat jawaban teman. Karena ini sistem online, tentu tidak kelihatan, tapi saya membutuhkan kejujuran dari anak-anak sekalian bahwa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dilanturkan, kalian menjawab sendiri, bukan orang tuanya yang menjawab, kakak atau saudaranya yang lain. Yang kedua, peserta didik tidak boleh tertidur saat pembelajaran berlangsung. Ketiga, peserta didik tidak bisa menggunakan media HP saat belajar atau izin dari guru. Kalian saat ini sedang belajar melalui online. Saya minta kalian fokus dalam pembelajaran ini, tidak sambil bermain game di saat belajar, karena tentu kalian menggunakan media HP maupun menggunakan media laptop. Lalu, peserta didik tetap menjaga ketertiban, sopan dan santun saat kegiatan berlangsung. Jadi tidak ada sambil makan, sambil minum saat belajar berlangsung. Ya, tidak ada belajar sambil ngobrol sama temannya atau saudaranya yang ada di dekatnya, ya, atau sibuk main apa begitu ya. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan.
Baik, anak-anakku, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mari kita ingat kembali pembelajaran materi minggu lalu dengan pertanyaan berikut. Pertanyaan ini anak-anak boleh menjawab di buku tulis yang kalian sediakan, ya, buku tulis kalian masing-masing dengan beberapa pertanyaan. Setiap kali ada pertanyaan, kalian akan menjawab di buku tulis kalian sendiri. Nanti pada akhir pembelajaran saya beri waktu karena kita belajar jam sekarang dan mulai dari jam 7 akan berakhir di jam 9. Saya akan memberikan jadwal deadline pengumpulan tugas sampai jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Nah, nomor 1, apa saja perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada para pengikutnya dan perbuatan atau mujizat apa saja yang telah dilakukan Yesus selama hidupnya. Kedua, bagaimana perasaanmu ketika menyaksikan video Yesus melakukan mujizat? Silakan menjawab. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Pertanyaan ketiga, apa yang ingin kalian sampaikan atau mujizat apa yang kalian inginkan yang terjadi di hidup kalian saat sekarang ini? Ya, nah seperti itu. Nah, silakan ditulis. Ya, kalau sudah seperti biasanya di sini kita akan lihat anak-anakku. Bentar ya, kita akan lihat. Ya, emoji yang tertampil di layar kalian. Di situ ada emoji yang sedang berkacamata, masa keren, senyum, sedih, sakit, marah, happy, terbahak-bahak dan sebagainya. Semoga emoji ini menjadi perwakilan perasaan kalian saat sekarang ini, ya, oke ya. Nah, kalian boleh buat itu dan kirimkan lewat WhatsApp karena tidak ada temanmu yang tahu selain ibu saja yang tahu, ya. Kalian buat gambar dulu di bawah pertanyaan 3 pertanyaan tadi. Setelah itu tahan dulu, nanti pada akhir pembelajaran deadline sampai jam 6 sore baru dikumpulkan kembali. Kita lanjut slide selanjutnya. Mari melatih otak kiri dan otak kanan. Nah, di depan ini ada suatu gambar yang menyatakan otak kiri dan otak kanan. Tentu otak kanan seperti apa dan otak kiri seperti apa. Nah, di sini ada satu permainan di mana ada gambar Yesus, gambar sebuah ganggang telepon yang menjadi simbol bahwa tanda memanggil, begitu ya. Nah, lalu ada gambar orang yang banyak itu dengan berbagai profesi. Tentu gambar-gambar ini punya alasan tersendiri ya, di mana Yesus bersama para anak-anak tidak memilih, Yesus memanggil seluruh anak sehingga dewasa mereka terpanggil dengan berbagai profesi. Nah, di sini sebenarnya ini ice breaking untuk hidup dalam kelas, dan tapi ini juga tidak menjadi suatu alasan tidak kita lakukan karena kita akan melakukan saat sekarang ini dengan panduan Bu Emil dari jarak jauh. Ketika Bu Emil katakan Yesus, anak-anak gerakan tangan Yesus buat salib seperti itu. Kalau Bu Emil bilang panggil, kalian cuma mengatakan panggil aja begini ya, tidak perlu pegang kaki karena kameranya kan terbatas sekali. Jadi kalau saya berpanggil, kalian jawab halo, panggil halo begitu ya. Yesus panggil halo begitu. Lalu saya katakan ambil, kalian ambil, dibilang ambil ketika Bu Emil ambil atau ikut kalian lakukan gerakan ya, oke. Kita coba ya, satu gerakan. Yesus panggil, halo, ambil. Oke, terima kasih buat kita semua. Terima kasih anak-anakku atas partisipasinya. Lalu kita akan masuk materi selanjutnya, slide selanjutnya itu bagaimana pertanyaan pemantik buat kita untuk menanggapi pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya.
Pertanyaan pematik pertama, kalian siap menjawab di buku kalian kembali, pegang pensil dan buku kalian, siaplah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Pertama, tahukah kalian siapa saja murid Yesus? Kedua, apakah kalian juga menyadari diri sebagai murid Yesus, sadar atau tidak? Kalau sadar, katakan sadar, kalau tidak, katakan tidak. Lalu, selanjutnya, sadarkah kalian bahwa kita juga mendapat tugas berutusan dari Yesus? Baik, silakan dijawab di kertasnya masing-masing. Oke, anak-anak tetap menjaga keamanan dan ketertiban kelas ya. Nah, di sini mari kita membaca apa saja harapan kita kepada Yesus Kristus yang mempunyai kuasa dalam hidup kita. Tadi kalian Bu Emil ajak untuk menulis harapan kalian, menulis mujizat apa yang ingin terjadi di dalam kehidupan kalian. Nah, cukup kalian baca saja dan tidak perlu share bersama temannya, nanti akan saya saja untuk menjaga kerahasiaan kalian. Nah, baik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah di akhir pembelajaran kita para peserta didik mampu memahami panggilan murid Yesus, kedua mampu menjelaskan syarat-syarat menjadi murid Yesus, ketiga mampu mengaitkan panggilan murid Yesus dengan pengalaman hidup sehari-hari, ya begitu ya. Nah, baik. Ini salah satu gambar menggambarkan 12 murid Yesus. Nah, yang di atas juga panggilan hidup menjadi seorang guru. Ya. Baik anak-anak, di sini ada lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kalian tahu lagu itu? Tahu. Oke. Kalau tahu silakan kalian nyanyikan. Kita lewat saja dulu. Dari lagu tersebut, apa makna yang terkandung dalam syair lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya? Seperti lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat sayang pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, lagu itu menceritakan mengandung apa bagi kalian? Silakan kalian tulis kembali dengan pertanyaan apa makna yang terkandung dalam syair lagu tersebut. Baik. Yang kedua, apa makna pengalaman hidup bagi dirimu berdasarkan cerita tadi? Cerita ini kalian akan baca tentang literasi, di mana kalian setelah pembacaan ini kalian diajak untuk membaca buku. Silakan tulis di buku tulis Anda, anakku, di halaman 33 untuk buku peserta didik. Nah, lalu kalian akan menjawab pertanyaan ini. Silakan ditulis apa makna panggilan hidup bagi dirimu berdasarkan cerita di halaman 33. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi di slide selanjutnya. Panggilan menjadi laskar Kristus. Nah, ini panggilan menjadi laskar Kristus itu tidak melihat orang sudah dewasa saja, tetapi panggilan itu mulai dari kita kecil ya anak-anakku. Nah, ini adalah salah satu contoh. Rajang Nas kami adalah panggilan. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Ya, ini para peserta It's the loneliest number since the number one. Rajang Nas kami Kalbar tahun 2023 yang dilaksanakan orang yang dipanggil
cari di channel YouTube video Prajamnas Serikat Kepausan Anak Remaja Indonesia Keuskupan Agung Pontianak di YouTube kalian masing-masing. Nah, selain itu saya ingin mengenalkan sebuah lagu panggilan kita bagi kaum remaja. Lagu Setelah. Wahai sobatku, mari bersama, hati senang bahagia bersamamu kawan. Ini saatku, jangan bimbang dan jangan ragu. Seperti itu ya lagunya, saya cuma sekilas karena kita terbatas sekali waktunya. Baik. 1. Ada pertanyaan mengali inspirasi dalam kitab suci tentang peristiwa panggilan Yesus kepada murid-muridnya. 2. Kita diajak peserta didik membentuk suatu kelompok. 2. Dulu lalu membaca 4 teks kitab suci berikut. Ada di halaman 34 sampai 35 di buku peserta didik. Nah, ini tidak bisa kita lakukan kelompok karena lagi masa pandemi. Jadi saya minta ini kerja individu di rumah. Kalian boleh membaca teks kitab suci, pendalaman kitab suci yang dimana terisi dari halaman 34 sampai halaman 35, yaitu tentang Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Dilanjutkan lagi bacaan kitab sucinya. Ya, Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Dilanjutkan lagi teks ketiga Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62 dan terakhir di Lukas bab Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Silakan anak-anak membaca setelah video ini selesai sambil menjawab beberapa pertanyaan yang telah tersedia. Silakan tulis ini pertanyaannya. 1. Bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya? 2. Apa saja reaksi dan tanggapan para murid ketika dipanggil Yesus? 3. Apa saja syarat untuk mengikuti Yesus? Tunjukkan ayat dan yang menyatakan hal itu. 4. Apa konsekuensi menjadi murid Yesus? 5. Siapa saja nama 12 murid Yesus? Selanjutnya, apakah Yesus juga masih memanggil manusia zaman sekarang menjadi murid-muridnya? Jelaskanlah jawaban kalian. Silakan jawab pertanyaan individu bukan kelompok. Sekali lagi, saya ingatkan, batas deadline pengumpulan tugas jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Nah, mari, ini ada lagu Yesus. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12
Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Jadi itulah 12 murid Yesus yang telah dinyanyikan bersama supaya lebih mengingat kembali. Nah, hasilnya tetap saya tunggu ya, jawaban dari kalian. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini adalah dari pokok pembahasan kita hari ini, yaitu Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Sikap yang dituntut dari para murid adalah datang kepada Yesus, melihat dan memahami siapakah Yesus, apa maksud panggilannya, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus supaya dapat menjalin hubungan pribadi secara lebih mendalam dengan Yesus. Ya. Lalu syarat-syarat syarat-syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri, memanggul salibnya, dan mau mengikuti Yesus. Terus yang keempat, kisah panggilan para murid Yesus selalu diawali dari Yesus sendiri. Dia memanggil secara inisiatif yang pertama. Yang selanjutnya, kelima, reaksi murid yang dipanggil Yesus itu beragam macam modelnya. Ada yang menanggapi Yesus secara spontan dan tidak ada sedikit pun meragukan dalam menanggapi panggilan Yesus. Ada pula murid yang masih ragu dan ingin menyelesaikan terlebih dahulu urusan duniawinya. Orang seperti ini tidak berkenan kepada Yesus. Kita lanjut slide selanjutnya. Sampai saat ini pun Yesus masih memanggil banyak orang untuk menjadi muridnya, menjadi partnernya dalam mewartakan sukacita dan kerajaan Allah. Ya, tidak henti Yesus memanggil para muridnya. Refleksi. Silakan ditulis. Apakah kalian merasa yakin dalam mengikuti Yesus ataukah masih ragu-ragu? Kedua, apakah kehidupan kalian sebagai murid Kristus sudah sesuai dengan yang diharapkan Kristus sendiri? Ketiga, dalam kehidupan kalian sehari-hari, apakah kalian sudah mampu menghadirkan suasana kerajaan Allah sesuai harapan Yesus? Aksi kini, saat ini, dalam suasana hening ini, cobalah kalian membangun suatu niat kalian kepada Tuhan untuk hidup dengan baik sesuai dengan harapan Yesus terhadap murid-muridnya. Kedua, tuliskanlah niat tersebut dalam selembar kertas, beri hiasan, dan nantinya tempelkan kertas tersebut di rumahmu atau di dalam kamarmu, dan dapat suatu waktu kalian baca untuk selalu mengingatkan kalian, dan mintalah tolong kepada orang tua menuliskan komentar atau tanggapan yang di bawah niat kalian tersebut. Nah, seperti itu anak-anakku. Terima kasih karena waktu pembelajaran kita sudah selesai. Sudah hampir 30 menit, sudah 25 menit, 24 menit, hampir 25 menit. Kita melakukan pembelajaran secara online. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kurang dipahami, kalian boleh japri Bu Emil dan saya siap untuk menjawab pertanyaan kalian, menjawab keraguan kalian tersebut. Semoga kita semua diberi kesehatan, kita dijauhkan dari segala yang jahat. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas cinta dan kebaikan-Mu di mana kami tadi sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar melalui online. Semoga apa yang kami peroleh dapat berguna bagi kami dan dapat memperkaya
perkuat iman kami sebagai murid-murid-Mu yang terpanggil untuk menjadi perutusan-Mu di dalam dunia ini dan dapat mewartakan kerajaan-Mu melalui cinta dan kasih kami. Bunda Maria, Ibu Pembelas kasih ibu segala bangsa, doakanlah kami selalu anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Ketemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.